jatuh cinta nggak sadar. Itu kan bawah sadar semuanya. Benar, Makanya benar. gagal move on begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara membedakan otak sadar sama otak bawah sadar? Gimana cara membedakan ini keputusan sadar, ini keputusan bawah sadar? Ini ada cerita menarik nih Coach Tom. Kejadian di saya sendiri kemarin. Ceritanya adalah saya itu sempat financially kurang baik-baik saja ketika COVID. Karena ngebangun startup habis banyak, kemudian belum ada income dan sebagainya. Tapi saya ngerasa cukup aman karena saya punya aset properti yang double digit miliar. Jadi di kepala saya itu punya program bahwa aset fisik itu aman. Oke, kalau dijual jadi duit. Padahal duitnya nggak ada nih ceritanya nih, tapi aman nih gitu. Otak sadar setelah jalan beberapa waktu, otak sadar saya bilang begini, ini apartemen kalau disewakan, rental yield-nya itu cuma 2,7% per year. It's very small. Otak sadar mengatakan obligasi aja 5,5% net. Kalau saya pindahin ke obligasi, ini income saya double nih. Saya call dong, saya jual. Begitu saya jual, begitu itu sudah mendekati laku dan mau laku, anxiety. Kenapa anxiety? Karena program bawah sadar mengatakan bahwa aset fisik ini aman. Obligasi ini gak ada barangnya. Jadi saya perlu ngetrain bawah sadar saya. Jadi saya call, tetap saya jual, saya pindahin, saya perlu ngetrain supaya bawah sadar saya mengatakan bahwa obligasi ini aman. Ya surat utang negara, RDPT, whatever lah gitu. Akhirnya yang saya lakukan adalah, oke, sebagian masuk ke obligasi, sebagian masuk ke apartemen kecil-kecil, supaya saya di kepala saya, oh saya masih punya aset, ini part of training. Sebagian lagi masuk di yang lebih gede, yang lebih high risk, di private lending. Ini, setelah jalan 6 bulan, oke ya, otak sudah aman, obligasi ini aman nih ceritanya. Setelah berjalan 6 bulan, ternyata hasil portfolio saya, obligasi saya itu minus 1,7%. Kena spread, kena harga dolar naik turun dan sebagainya. Itu total setelah bunganya dihitung itu minus 1,7. Sementara di private saya, investment saya itu profitnya gede banget. Otak sadar bilang lagi nih, ini kenapa nggak dipindahin sini aja? Income saya lompat nih. Otak sadar nih, langsung call bank. Saya mau jual semua obligasi saya 100%. Tutup telepon, anxiety naik. Karena bawah sadarnya nggak support. Otak bawah sadarnya bilang ini aman, ini kagak aman. So jadi waktu problem dengan keuangan, belief system apa yang mengatakan bahwa oh ya, oke, sekarang saya punya aset aman. Lalu kemudian apa yang menyebabkan akhirnya menjadi melakukan diversifikasi? Karena income-nya kan kecil dari sini sebenarnya. Income kecil. Jadi otak sadarnya bilang oke, dipindah sini saja. Tapi bawah sadar ini ketinggalan. Otak bawah sadar kita itu pahamnya adalah aset itu aman.